Apakah benar-benar ada harapan ketika meninggalkan agama? Di antara saudara-saudari yang tidak memiliki harapan, saudara Seber sepertinya mulai bergabung dengan suatu agama pada tahun 2014. Namun kemudian, diketahui bahwa agama tersebut mengajarkan tentang Tritunggal. Lalu saudara Seber meninggalkan agama tersebut, agar dia sendiri membaca Alkitab, selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian, terdapat agama yaitu Saksi Yehua, mungkin pada tahun 2017. Hingga tahun 2021. Itu berarti selama 4 tahun. Di dalam agama ini, dia berusaha dengan sangat giat untuk menyebarkan Injil. Dia bekerja keras, seolah tidak memiliki pekerjaan tetap. Mereka memiliki pengkhotbah penuh waktu. Mereka mendapatkan gaji, sedangkan saudara Seber tidak memilikinya. Dia belum pernah memilikinya. Dia mengandalkan dirinya sendiri. Tidak tahu, apakah itu diberikan oleh Bapa. Kemudian, hal itu membuat dia bisa bertahan hidup. Dia berjuang dengan sangat keras. Namun yang ajaib adalah, mereka percaya bahwa di zaman ini, Tuhan tidak lagi berbicara kepada manusia. Tuhan tidak lagi memberikan ilham, dan tidak lagi memberi manusia mimpi nubuat. Tidak ada lagi yang mendengar suara Tuhan. Mereka yakin akan hal itu. Mereka dengan tegas beranggapan bahwa orang zaman ini tidak mungkin mendapatkan Roh Kudus. Tidak ada istilah tentang Roh Kudus. Bahkan mereka mengubah istilah Roh Kudus menjadi kekuatan ilahi. Mereka menyebutnya sebagai sebuah kekuatan, bukanlah Roh Kudus. Kita paham bahwa kekuatan itu sebenarnya bukan kehidupan. Roh Kudus adalah kehidupan. Karena di dalam diri manusia terdapat roh manusia. Maka Roh Kudus adalah kehidupan Tuhan. Namun, mereka mengubah Alkitabnya dengan menerjemahkannya sebagai kekuatan ilahi. Sehingga mereka tidak percaya bahwa manusia akan mendapatkan Roh Kudus. Dan mereka tidak mungkin mengejar gelar kehormatan yang indah lagi. Mereka percaya bahwa berbagai gelar kehormatan tersebut sudah ada sejak tahun 1914. Maksudnya, mereka berkata bahwa orang-orang di zaman lebih dari 100 tahun yang lalu berusaha mendapatkannya. Sedangkan orang zaman sekarang tidak dapat memperolehnya. Mungkin paling-paling hanya mendapatkan kehidupan abadi di bumi. Begitulah pendapat mereka. Namun, suatu hari, saudara Seber mendengar dengan telinga sendiri bahwa Tuhan memberikan wahyu kepada saudara Seber dengan berkata, Yehova, Tuhan adalah Bapa MU. Setelah diulang belasan kali, saudara Seber kemudian memberitahu mereka bahwa Tuhan telah berbicara kepada saya. Bapa Surgawi telah berkata kepada saya, Yehova, Tuhan adalah Bapa saya. Sekarang dia adalah Bapa MU. Anak itu juga mengatakannya lebih dari 10 kali. Sejak saat itu, agama itu mulai mendatangi saudara Seber 10 kali secara penuh. Pada kunjungan ke-10, mereka memutuskan untuk mengeluarkan saudara Seber. Mereka berkata bahwa saudara Seber adalah seorang sesat yang membuatnya harus dikeluarkan dari agama itu. Dia tidak bisa bergabung dengan agama tersebut lagi. Dia disebut sebagai murtad. Karena di zaman ini Tuhan tidak mungkin berbicara. Untuk menyangkal bahwa Tuhan pernah berkata demikian kepada saudara Seber. Menyangkal bahwa Tuhan tidak pernah mengatakan hal seperti itu kepada saudara Seber. Jika seseorang mengakui hal itu, maka itu dianggap menyesatkan. Benar-benar menyesatkan. Dan berujung pada pengusiran saudara Seber. Mereka telah mendatangi dia sebanyak 10 kali. Apa maksud dari kunjungan tersebut? Yaitu, 2 orang penatua, atau 2 hingga 3 penatua yang bertemu dengan saudara Seber. Mengundangnya untuk bertemu di suatu tempat, lalu berbincang dengan dia selama 1 hingga 2 jam, serta menjelaskan urusan pribadinya dengan jelas. Seperti sedang diinterogasi. Mirip dengan interogasi. Seperti tersangka. Namun saudara Seber terus bersabar. Mereka menggunakan berbagai ayat Alkitab untuk membuktikan bahwa Tuhan tidak mungkin berbicara dengan manusia saat ini. Sekarang, hal itu sama sekali tidak mungkin terjadi. Kalau kamu bilang Tuhan berbicara padamu, berdasarkan apa kamu bilang begitu, kamu baru saja percaya kepada Tuhan. Baru bangun dari tidur rohani. Bagaimana mungkin Tuhan berbicara padamu? Mereka terus-menerus menyerang seperti itu. Akhirnya dengan ajaib, Tuhan benar-benar berbicara kepada saudara Sibo. Dalam hal orang-orang beragama percaya atau tidak percaya. Orang-orang di zaman ini, Tuhan akan memberi berkat berlimpah. Sehingga kita bisa duduk di sekitar tahta Bapa Surgawi. Atau duduk di sebelah kanan atau kiri Tuhan dengan berkat seperti itu. Bahkan mendapat berkat duduk di tahta Tuhan. Tidak ada agama manapun yang memiliki harapan seperti itu. Mereka juga merasa itu tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Tidak ada agama yang berkata, saya adalah utusan Tuhan. Yang nantinya akan disalibkan seperti Tuhan Kristus. Mungkin ada beberapa agama berkata, pemimpin agama mereka adalah Kristus yang datang kembali dalam berbagai bentuk. Tetapi tidak ada yang berkata akan mengorbankan nyawa untuk menebus dosa manusia. Tidak ada yang berani berkata begitu. Tidak ada satupun yang berani berkata demikian. Namun Sibo dengan jelas berkata, Sibo telah bermimpi bahwa hari pengorbanannya jatuh pada tanggal 14 Nisan. Hari itu adalah hari sukacita. Tapi tahun berapa? Bapak Surgawi tidak memberitahuku. Mungkin tahun 2042. Kemudian, Sibo melihat sendiri saudaranya menjadi saksi kedua dalam pembunuhan Musa. Dan bertanggung jawab atas janji temu. Dengan demikian kita mengerti. Dalam agama tidak ada harapan sejati. Tuhan juga berkali-kali berkata langsung kepada saudara Sibo. Orang yang percaya pada agama akan binasa. Orang yang percaya pada agama akan binasa. Ini jelas dari Roh Kudus Tuhan.
Atau roh Tuhan yang berkata jelas. Kita tahu bahwa dalam agama itu tidak ada kehadiran Tuhan. Agama itu sudah besar sekali. Populasinya sampai 10 juta orang. Itu seperti negara kecil. Namun mereka berkata, Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada manusia. Tetapi Alkitab sudah meramalkan. Pada hari-hari terakhir, orang tua akan bermimpi, pemuda akan melihat penglihatan, dan Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada hamba dan hambanya. Tetapi mereka berkata di zaman ini tidak mungkin ada Roh Kudus. Maka kita tahu bahwa agama tidak memiliki gembala sejati yang memimpin, sebab gembala sejati menerima anak Tuhan yang paling mulia. Itulah gembala sejati. Kemuliaan bagi Bapa Surgawi. Juga bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.